Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Terutama ibu dan bapak guru hebat, pastinya baik dong ya. Oke, salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali bersama Arif Yahnur Channel. Dan kali ini saya kembali hadir akan berikan informasi seputar rapor pendidikan versi 2.0 tahun 2023. Nah, kita tahu bahwa Kemendikbudristek baru-baru ini telah merilis rapor pendidikan versi 2.0 tahun 2023 ya, Bapak Ibu, untuk satuan pendidikan tentunya, yang merupakan tindak lanjut dari asesmen nasional serta sebagai inovasi dalam upaya menghadirkan penjaminan mutu pendidikan yang semakin holistik. Nah, untuk memberikan kemudahan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam melakukan refleksi untuk menyusun rencana perbaikan pendidikan yang tepat sasaran dan berbasis data tentunya, Kemendikbudristek terus mengembangkan dan memperbarui platform rapor pendidikan ini agar dapat menjawab kebutuhan sekolah dan pemerintah daerah. Nah, rapor pendidikan versi 2.0 ini menghadirkan berbagai fitur yang baru dan belum banyak diketahui oleh kita semua. Kebanyakan dari kita masih dalam batas mendownload rapor pendidikan dalam bentuk Excel-nya saja. Kalau sudah download, ya sudah selesai. Tapi padahal tidak loh. Di kali ini kita masih harus mengeksplorasi rapor pendidikan versi 2.0 ini lebih jauh lagi. Nah, di tahun ini, platform rapor pendidikan lebih memudahkan kita untuk menelaahnya, Bapak Ibu. Kalau saya lihat dibanding dengan rapor pendidikan tahun sebelumnya, sekarang ini lebih rinci dan sangat membantu kita untuk melakukan proses identifikasi yang lebih ringkas. Kemudian refleksi yang lebih komprehensif dan benahi yang lebih konkret dengan dilengkapi beragam inspirasi aksi pembenahan untuk lebih mendorong aksi nyata satuan pendidikan kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, gimana sih cara mengeksplor rapor pendidikan versi 2.0 ini? Kita harus tahu dulu nih, dari mana sih sumber rapor pendidikan itu? Nah, yang pertama, rapor pendidikan diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen nasional. Kemudian yang kedua, dari pengisian survei lingkungan belajar. Yang ketiga, dari Dapodik. Dan ada lagi data lainnya yang mungkin kita belum tahu ya Bapak Ibu. Dan perlu kita tahu bahwa nilai rapor pendidikan ini bukan menilai siswa, akan tetapi menilai sekolahnya. Jadi lebih kompleks. Dari hasil ANBK ini bisa diketahui sekolah ini atau sekolah kita ini eh, masih punya banyak kelemahan apa tidak dan seterusnya. Nah, ini tampilan awal platform rapor pendidikan ya, Bapak Ibu. Rapor ini menjadi alat bagi satuan pendidikan untuk melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya. Baiklah, setelah ini akan saya perlihatkan cara mengeksplor rapor pendidikan lebih jauh lagi. Kita simak yuk, check it out. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, di sini saya perlihatkan dashboard akses rapor pendidikan PAUD dan Dasmen Provinsi Jawa Tengah mengenai rapor pendidikan ini. Nah, di sini saya sedang melihat data satuan pendidikan se-Jawa Tengah. Ya, kita bisa lihat rekap dari satuan pendidikan se-Jawa Tengah. Di sini sudah terlihat sekolah yang sudah aktivasi Belajar ID itu sudah lumayan banyak ya, 98,3%. Yang login di sini baru 77,2%. Ya, jadi ada sekitar 11.773 sekolah yang belum login. Ini dari semua jenjang ya, Bapak Ibu. Yang sudah explore itu baru berapa ini? 29,9%. Kemudian yang tidak tersedia ada 52,9%. Yang belum explore itu ada 17,1%. Sedangkan yang unduh raport dan rekomendasi ini baru 76,2%.
Ini data seprovinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat rekap satuan pendidikan di kota kita atau di kabupaten yang kita tempati atau kita berada, kita bisa lihat di rekap satuan pendidikan di sini ya, kabupaten kota kita klik di sini, lalu kita cari, kebetulan saya ada di Kabupaten Tegal, kita cari Tegal. Nah, di sini kita klik hanya Tegal saja yang akan kita lihat ya. Kemudian kita cari jenjangnya. Saya cari SD karena saya ada di SD. Kita klik hanya SD saja yang akan kita lihat. Nah, ini dia. Rekap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tegal. Di sini aktivasi belajar ID sudah 100%, yang login sudah 100%, dari jumlah sekolah 678 sekolah dasar ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini yang sudah eksplorasi platform rapor pendidikan di sini baru 61,1%. Ya, lumayan lah. Daripada minggu-minggu yang lalu saya lihat itu masih sedikit sekali. Ini tinggal 264 sekolah saja yang belum. Nah, kalau unduh rapor dan rekomendasi di sini sudah semua, 100% sudah mengunduh. Tapi masih 38,9% lagi yang belum mengeksplorasi. Ini grafiknya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita akan melihat satuan pendidikan. Kita bisa melihat sekolah kita, Bapak Ibu. Di sini di bawah, poin B, ada detail satuan pendidikan. Di sini kita bisa lihat nama-nama sekolah mana saja sih yang sudah eksplorasi, unduh, baik unduh, login, eksplorasi. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini sudah, kebanyakan sudah ini ya. Ada. Nah, ini kan banyak sekali nih rekap di sini. Kalau Bapak Ibu ingin melihat sekolahnya sendiri, SD-nya sendiri, contoh di sini SD saya ya, kita ketikkan di sini di sekolah case sensitif, di sini kita ketik nama sekolah kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau mau ngetik nama sekolah di sini, karena di sini nama sekolahnya menggunakan huruf kapital semua, di sini kita masukkan nama sekolah kita dengan huruf kapital. Contoh SD saya, SD Negeri Gumalar 02. Kita langsung klik enter saja. Nah, ini sekolah yang dicari akan muncul sendiri di sini Bapak Ibu. SD Negeri Gumalar 2, NPSKN sekian, aktivasi sudah, login sudah, eksplorasi sudah, unduh juga sudah. Nah, begitu Bapak Ibu, gampang kan? Iya, sangat mudah sekali. Ini cara untuk melihat detail satuan pendidikan yang kita tuju. Baik, andai kita mau melihat data di Pemda, kita bisa lihat di pojok kiri sebelah atas, data Pemda. Nah, di sini akan terlihat semua data Pemda se-Provinsi Jawa Tengah. Di sini login dinas, login Dikbud, unduh Dikbud, di sini sudah semua. Nah, kalau kita lihat sudah semuanya 100%. Nah, sekarang saya akan mencontohkan cara mengeksplorasi rapor pendidikan. Kita langsung saja ketik di kolom telusur Google di sini, kita ketikkan rapor pendidikan. Kita klik saja langsung rapor pendidikan. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard platform rapor pendidikan. Di sini, Bapak Ibu bisa melihat hasil satuan di Dinas Pendidikan Anda dengan menggunakan akun Belajar ID. Kalau dulu hanya admin saja yang bisa masuk, tapi untuk sekarang ini di versi 2.0 ini, semua yang memiliki akun Belajar ID bisa mengaksesnya. Tapi alangkah baiknya kita lihat atau explore rapor pendidikan ini melalui akun admin ya Bapak Ibu. Kita bisa klik lihat hasil satuan Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan Anda di sini. Nah, silakan masuk. Ini saya akan masuk dengan menggunakan akun admin Belajar ID.
Nah, ini tampilan rapor pendidikan SD kami. Di sini, di awal akan disuguhkan dengan ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Ini harus dibaca, Bapak Ibu, kurang lebih 1 menit. Perbandingan antara hasil rapor pendidikan di tahun sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke bawah, ada 6 indikator yang harus Bapak Ibu eksplorasi khususnya untuk SD, sedangkan untuk SMA itu ada 8 indikator. Untuk sekolah dasar itu ada 6 indikator, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Di sini dapat dilihat ada warna-warna yang diperoleh tiap indikatornya. Hijau itu berarti baik, kuning berarti sedang, dan satu lagi warna merah. Merah itu berarti kurang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika akan mengeksplorasi, pastikan sudah membaca ringkasan di kondisi satuan pendidikan Anda. Di awal ini yang warna biru ini. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SD Negeri Gumelar 02 mengalami peningkatan paling tinggi. Nah, ini bisa dieksplor, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini? Nah, ini bisa dilihat mulai dari kemampuan literasi. Bapak Ibu baca, di sini baik 73,08% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, Bapak Ibu ke bawah. Apa arti capaian saya? Di sini harus dieksplor Bapak Ibu. Ya. Ketika kursor menunjukkan apa ini? Gambar tangan ini ya, telunjuk, ini dieksplor, diklik. Nah, di sini ada arti capaian kemampuan literasi Anda. Nah, apa saja sih yang dinilai dari kemampuan literasi? Nah, ini ya, Bapak Ibu di sini bisa dibaca, dipahami dengan seksama, bersama-sama dengan guru-guru, ya, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan Anda. Setelah sudah bisa ditutup, kemudian lihat lagi di sini. Dibandingkan dengan satuan pendidikan lain, Bapak Ibu bisa melihat peringkat sekolah Bapak Ibu di kabupaten atau kota Anda. Kemudian secara nasional juga bisa dilihat di sini. Nah, untuk mempelajari akar masalah, Bapak Ibu di sini untuk mengeksplor lebih lanjut, pelajari akar masalahnya. Nah, di sini akan disuguhkan capaian sekolah Bapak dan Ibu. Apa arti capaian saya? Di sini juga harus dibuka. Dipahami, betul-betul dieksplor. Kalau sudah, ya, jangan hanya diklik, dibuka, tutup lagi, jangan Bapak Ibu. Berikan jeda beberapa saat untuk membaca dan memahami. Setelah dibaca dan dipahami, silahkan tutup, lalu klik lagi di sebelahnya. Bagaimana persebarannya? Ini juga harus dieksplor. Persebaran peserta didik Anda berdasarkan level kemampuan literasi ini bisa dilihat. Ada mahir, cakap, mendasar, dan perlu intervensi. Ini ada berapa persen di sini harus dilihat. Kalau sudah, kita tutup, lalu ke bawah. Perbandingan dengan satuan pendidikan lain. Nah, secara peringkat sekabupaten atau kota Anda, kemudian secara nasional, di sini bisa dilihat. Kemudian ke bawah, pada kemampuan literasi ini ada beberapa indikator. Nah, di sini terlihat ada 5 indikator. Yang pertama, kompetensi membaca teks informasi. Perolehannya, capaiannya 53,77 dari 100. Dari rentang nilai 100. Nah, di sini kita bisa lihat secara detail, kita klik detail ini Bapak Ibu. Ya. Di sini dibaca Bapak Ibu, jangan hanya diklik lalu ditutup kembali sesaat, tidak. Tapi kita beri jeda untuk membaca.
Setelah sudah dibaca dan dipahami, kita boleh tutup, lalu buka lagi secara detail indikator selanjutnya. Sudah dipahami, kita tutup lagi. Dan di sini lihat, di bawah ada 3 indikator lainnya. Ini juga harus dibuka. Nah, semuanya ada 5 indikator ini secara detail harus dibuka satu persatu. Detail ini diklik satu persatu, dipahami, dieksplor, apa saja yang dinilai dari kompetensi, mengakses dan menemukan isi teks dan seterusnya, sesuai dengan topiknya. Kalau sudah semua dieksplor, detail, dibuka, dibaca, dipahami, ya ini harus satu persatu dibuka Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Silakan tutup dan ke bawah sini ya. Akar masalahnya di sini apa saja faktor yang pengaruhi satuan pendidikan saya? Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, kebetulan ini di sekolah baru yang baru saya tempati, permasalahannya adalah kepemimpinan instruksional. Di sini merah, artinya kurang. Nah, di sini juga harus dieksplor. Apa arti capaian saya? Walaupun di sini merah, artinya kurang, tapi di sini bisa dibaca, capaiannya naik 6,03% dari tahun 2022. Artinya, di nilai sebelumnya ini masih kurang, tapi lebih rendah. Nah, di tahun 2023 ini, walaupun masih merah, tapi capaiannya ada kenaikan. Di sini bisa dilihat. Nah, dibaca lagi, dieksplor lagi, dipahami lagi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ke bawah lagi. Perbandingan satuan pendidikan lain dari satuan pendidikan Anda di kabupaten dan secara nasional bisa dilihat di sini. Secara detail ini ada 3 indikator juga harus dieksplor lagi. Dibuka semuanya, dibaca, jangan sampai ada yang terlewat Bapak Ibu. Lalu faktor yang pengaruhi lainnya adalah di sini refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Di sini capaiannya adalah sedang, warnanya kuning, dan capaiannya naik dari tahun sebelumnya. Apa arti capaian ini juga harus dibuka, dieksplor. Sampai ke bawah, beberapa indikator juga detailnya harus dibuka semua. Ingat, indikator yang di bawah ada indikator lain juga harus dibuka. Harus dipelajari, dieksplor. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah kualitas pembelajaran. Di sini capaiannya adalah sedang, capaian naik dari tahun sebelumnya. Ingat, apa arti capaiannya juga harus dieksplor, dibuka, ya, dibaca, dipahami, untuk dan direfleksikan, kemudian untuk tindak lanjut selanjutnya. Ke bawah juga detail, secara detail harus dibuka semua. Indikator lainnya juga di sini ada berapa lagi indikatornya yang harus dilihat, itu juga harus dilihat. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi, ada 3 faktor. Lalu, setelah kita sudah mengeksplor akar masalahnya, kita beralih ke inspirasi benahi. Jadi setelah kita mengetahui akar permasalahan, lalu jangan lupa kita untuk klik inspirasi benahi. Nah, di sini akan dibawa ke inspirasi cara membenahi kemampuan literasi. Di sini kita akan disuguhkan banyak contoh untuk tindak lanjut cara membenahi kemampuan literasinya. Kemampuan literasi di sini sudah baik. 73% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Ke bawah sini, scroll ke bawah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Berikut beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi. Di sini banyak inspirasi. Ada inspirasi 1, inspirasi 2, dan inspirasi 3. Semuanya bisa dilihat di materi pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ini yang hitam sebelah bawah kanan ini bisa Bapak Ibu klik. Nah, nanti kita akan diarahkan
ke pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Ini ada ragam penguatan literasi yang menyenangkan. Bapak Ibu bisa lihat di sini dan eksplor di sini, Bapak Ibu. Ada 3 inspirasi, ragam konten pengembangan diri terkait literasi, kemudian implementasi proses pembelajaran pada murid, referensi kebijakan terkait literasi, klik dan mulai untuk mengikuti pelatihannya. Gitu Bapak Ibu. Ya, dari modul-modulnya semuanya dieksplor. Nah, di sini ya harus dieksplor Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke akar masalah setiap indikator. Untuk literasi sudah selesai. Dirasa sudah semua dieksplor, dibuka Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu kembali di halaman awal. Lalu kita lanjut untuk eksplor kemampuan numerasi. Seperti tadi caranya sama ya Bapak Ibu. Apa arti capaian saya dibuka? Kemudian pelajari akar masalah. Dari kanan ini dibuka semuanya. Apa arti capaian saya? Bagaimana persebarannya? Lalu tiap indikator secara detailnya dibuka. Ingat di bawah ini ada lagi 5 indikator lainnya yang harus dieksplor juga. Bapak Ibu buka. Nah, di sini untuk numerasi ada 7 indikator yang harus Bapak Ibu eksplor. Capaiannya berapa saja di sini perlu dipelajari. Kemudian akar permasalahannya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, di sini juga harus dieksplor Bapak Ibu. Detailnya dibuka semua, ada beberapa indikator harus dibuka semuanya, dipelajari semuanya. Kemudian inspirasi benahinya juga jangan lupa. Lalu kita akan digiring masuk untuk melihat materi di platform Merdeka Mengajar. Jika sudah, kembali lagi untuk mengeksplor indikator selanjutnya, yaitu karakter. Nah, di sini karakter capaiannya seperti apa? Apa arti capaiannya? Dieksplor, kemudian pelajari akar masalahnya. Lalu lanjut, apa arti capaiannya? Indikatornya semuanya secara detail dibuka semua. Di sini berarti ada 6 indikator, harus Bapak Ibu eksplor semuanya. Lalu akar permasalahannya di sini faktor yang mempengaruhi juga harus dieksplor lagi. Masih banyak Bapak Ibu. Jika sudah semuanya, kembali lagi ke indikator selanjutnya, yaitu iklim keamanan sekolah. Pastikan keenam indikator ini sudah Bapak Ibu eksplor semuanya. Begitu Bapak Ibu, contoh untuk mengeksplor rapor pendidikan, sehingga pada adopsi RP Jateng atau rekap satuan pendidikan di sini akan muncul sampai muncul sudah semua. Aktivasi belajar ID sudah, login sudah, eksplorasi sudah, unduh juga sudah. Nah, begitu Bapak Ibu untuk contoh cara mengeksplor rapor pendidikan di versi 2.0 kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.